Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nining Mulyaniningsih. Saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis. Berikut ulasannya. Proyek food estate yang dicanangkan pemerintah di Kalimantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan eks-proyek lahan gambut atau PLG. Namun, pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai masalah, termasuk kerusakan lingkungan, tumpang tindih lahan, dan alih fungsi menjadi kebun sawit. Banyak lahan proyek ini terbengkalai akibat ketidaksesuaian lahan dengan tanaman padi yang dipilih, buruknya pengelolaan, serta minimnya pelibatan petani dalam prosesnya. Selain itu, temuan terkait praktik greenwashing dan klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai kenyataan semakin menimbulkan kekhawatiran. Dengan latar belakang ini, penting untuk menganalisis isu etika bisnis yang terjadi, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyesuaikan langkah proyek agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan regulasi pemerintah. Lalu pertanyaannya adalah, pertama, pendapat Anda, berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Baik, menurut saya adalah saya tidak setuju dengan pelaksanaan proyek food estate seperti yang diuraikan dalam dokumen, khususnya terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Proyek ini tampaknya kurang mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk pertanian, kurang melibatkan petani secara aktif, dan justru menyebabkan alih fungsi lahan ke sawit yang lebih menguntungkan secara ekonomi, tetapi tidak mendukung ketahanan pangan nasional dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Proyek ini mengubah lahan sawah dan lahan gambut menjadi area perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Lahan gambut memiliki karakteristik yang tidak ideal untuk tanaman pangan seperti padi karena pertama tingkat keasaman tinggi, lalu drainase yang buruk. Lalu kedua, pendekatan yang tidak memadai. Pemerintah menggunakan pendekatan top-down dengan memaksakan jenis varietas padi unggul tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan pengetahuan lokal. Hal ini terlihat dari beberapa fakta, yaitu petani gagal panen berulang kali, lalu minim pendampingan. Lalu yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Proyek ini menyebabkan degradasi lingkungan di lahan gambut, seperti hilangnya tutupan pohon, lalu resiko kebakaran hutan. Lalu pada pertanyaan kedua adalah, identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek ini? Yang pertama, analisis etika bisnisnya adalah yang pertama, greenwashing. Pemerintah mempromosikan proyek food estate sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan gambut secara produktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pertama, banyak lahan yang terbengkalai setelah beberapa kali gagal panen. Yang kedua, sebagian lahan justru beralih fungsi menjadi kebun sawit yang berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, bukan ketahanan pangan. Yang ketiga adalah klaim pemerintah bahwa proyek ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan, sustainability, kurang didukung oleh bukti nyata, sehingga terkesan sebagai citra hijau atau greenwashing. Lalu yang kedua, kurangnya pelibatan petani. Petani yang menjadi sasaran program tidak dilibatkan secara aktif dalam proyek perencanaan dan pengelolaan proyek. Lalu pendekatan yang digunakan lebih bersifat top-down, di mana pemerintah memutuskan jenis tanaman varietas unggul tanpa mempertimbangkan pengalaman lokal petani yang lebih memahami kondisi lahan mereka. Akibatnya, petani merasa dijadikan objek proyek, bukan mitra yang sejajar, yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam mendukung keberhasilan program. Lalu yang ketiga, transparansi
dan akuntabilitas yang minim. Ditemukan tumpang tindih lahan food estate dengan izin hak guna usaha perusahaan swasta yang diduga melibatkan pelanggaran prosedur dan kurangnya konsultasi dengan masyarakat pemilik lahan. Lalu yang kedua adalah laporan bahwa sebagian lahan milik warga dijual tanpa sepengetahuan mereka oleh pihak desa kepada perusahaan sawit. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan lahan. Lalu yang keempat adalah pengabaian keberlanjutan ekologi. Pembukaan lahan gambut untuk proyek ini menyebabkan kerusakan ekosistem, termasuk hilangnya tutupan pohon yang berperan penting dalam mengurangi emisi karbon. Lalu, lahan gambut yang rusak meningkatkan resiko kebakaran hutan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan, mengancam keberlanjutan ekosistem lokal. Nilai atau prinsip etika yang dilanggar. Yang pertama adalah keberlanjutan. Proyek ini gagal memprioritaskan pelestarian lingkungan dan justru mengubah lahan menjadi kurang produktif secara ekologis. Konversi lahan gambut menjadi kebun sawit menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan diabaikan. Yang kedua, keadilan. Petani lokal merasa dirugikan karena pertama, kurangnya pendampingan dari pemerintah, lalu pengambilan keputusan yang tidak memperhatikan keahlian dan pengetahuan lokal mereka, lalu adanya konflik kepemilikan lahan yang tidak diatasi secara adil. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah kurang transparan dalam pengelolaan proyek, terutama dalam mengatasi tumpang tindih lahan dan memastikan bahwa lahan tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan proyek. Lalu yang keempat, kesejahteraan sosial. Proyek ini justru menambah beban petani yang mengalami kerugian akibat panen yang gagal. Mereka tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan. Bahkan beberapa di antaranya kehilangan hak atas tanahnya. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan, dan bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit? Rekomendasi penyelesaiannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas etika dan lingkungan, langkah berikut yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, evaluasi secara menyeluruh. Analisis kesesuaian lahan. Gunakan teknologi pemetaan modern seperti analisis spasial dan uji laboratorium untuk memastikan bahwa lahan yang dipilih benar-benar cocok untuk pertanian. Ini termasuk memperhatikan pH tanah, drainase, dan kemampuan tanah menyerap air. Lalu uji coba bertahap. Mulai proyek dengan skala kecil di lokasi yang telah terbukti cocok sebelum memperluas cakupan lahan untuk menghindari pemborosan anggaran. Selanjutnya, pelibatan masyarakat, yaitu sosialisasi dan pelatihan, lalu pendampingan berkelanjutan, dan penggunaan pengetahuan lokal. Yang ketiga adalah diversifikasi tanaman. Hindari ketergantungan pada satu jenis tanaman monokultur yang rentan gagal. Tanam berbagai jenis tanaman seperti jengkol, pete, buah-buahan, atau tanaman pangan lain yang cocok untuk kondisi lahan gambut. Fokus pada tanaman dengan nilai ekonomis tinggi dan berpotensi meningkatkan pendapatan petani. Lalu rehabilitasi lahan dengan cara penanaman ulang, tata kelola air, dan pencegahan kebakaran. Selanjutnya, penegakan hukum seperti audit dan monitoring dan sanksi tegas. Lalu, penguatan kebijakan seperti libatkan lembaga lingkungan seperti pantau gambut untuk memberikan masukan independen terkait pengelolaan lahan gambut. Lalu, tingkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah untuk menghindari konflik kewenangan dan memastikan implementasi kebijakan yang konsisten. Lalu kita masuk pertanyaan keempat. Identifikasi peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konservasi lahan, dan perlindungan lingkungan. Misalnya undang-undang tentang pengelolaan lahan dan lingkungan. Bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah agar sesuai dengan peraturan tersebut.
Keterkaitan dengan peraturan pemerintah, berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai keterkaitan proyek food estate dengan peraturan pemerintah di Indonesia serta langkah penyesuaian yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Isinya, undang-undang ini mengatur agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan menjadi penggunaan lain kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Lalu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK nomor 24 tahun 2020 dengan yang isinya adalah permen ini melarang pemberian izin HGU di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk ketahanan pangan. KHKP, kawasan ini harus dipertahankan untuk tujuan agraris dan ekosistem lingkungan. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan isi PP ini memastikan bahwa semua pengguna lahan harus sesuai dengan peruntukan dalam RT RW, termasuk penggunaan lahan gambut untuk pertanian. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan isi undang-undang ini menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebelum memulai proyek besar yang berpotensi merusak lingkungan. Langkah penyesuaian untuk kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama adalah sinkronisasi tata ruang wilayah. Pemerintah daerah dan pusat perlu menyelaraskan RT RW untuk memastikan bahwa proyek food estate sesuai dengan penggunaan lahan yang diizinkan. Lahan gambut sebaiknya hanya digunakan untuk kegiatan yang mendukung konservasi atau pertanian berkelanjutan. Lalu, audit independen dan pemantauan lahan melibatkan lembaga independen untuk memantau pelaksanaan proyek, memastikan tidak ada tumpang tindih lahan, dan menindak pelanggaran seperti alih fungsi menjadi kebun sawit. Lalu rehabilitasi lahan gambut. Proyek harus mencakup upaya rehabilitasi lahan gambut yang rusak seperti penanaman kembali vegetasi yang cocok untuk mencegah kebakaran hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang keempat, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Evaluasi perizinan yang telah dikeluarkan terutama HGU untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum. Sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang PLP 2B dan Permen LHK. Lalu yang kelima, analisis AMDAL yang lebih rinci, yaitu semua proyek perlu melalui AMDAL yang lebih ketat untuk memastikan bahwa dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat dapat meminimalkan. Kaji ulang kelayakan lahan gambut sebagai area food estate mengingat hanya 1% dari lahan XPLG di Kalimantan yang cocok untuk pertanian. Lalu, yang terakhir, penguatan partisipasi masyarakat lokal. Libatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini termasuk memberikan edukasi tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi lokal. Implementasi praktis. Yang pertama adalah kolaborasi antar kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah perlu bekerja sama untuk memastikan kebijakan konsisten dengan peraturan yang ada. Lalu yang kedua, transparansi data dan informasi. Publikasikan data tentang lokasi food estate, hasil AMDAL, dan status legalitas lahan secara terbuka agar masyarakat dan organisasi pengawas dapat ikut serta mengawasi. Lalu kita masuk pertanyaan terakhir, yaitu kelima, jelaskan outcome atau hasil yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Bagaimana dampaknya pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Outcome yang diharapkan jika proyek food estate diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku, berikut adalah dampak yang dapat diharapkan. Yang pertama, ketahanan pangan yang lebih baik, seperti peningkatan produksi pangan lokal, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi tanaman. Lalu yang kedua, keberlanjutan lingkungan, seperti rehabilitasi lahan gambut,
pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan, lalu pencegahan def- deforestasi. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan publik, seperti transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan petani lokal, dan solusi yang berbasis kebutuhan. Lalu yang keempat, dampak sosial ekonomi positif, seperti lapangan kerja baru, pendapatan masyarakat yang lebih stabil. Lalu yang kelima adalah model proyek yang bisa direplikasi. Keberhasilan proyek food estate ini dapat menjadi model bagi wilayah lain di Indonesia, tetapi harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi lahan setempat. Proyek yang dihasilkan akan membuka jalan bagi program ketahanan pangan yang lebih luas dan pendekatan berbasis data dan keberlanjutan. Lalu kesimpulannya adalah proyek food estate di Kalimantan Tengah meskipun bertujuan baik menghadapi tantangan besar yang mencakup kerusakan lingkungan, minimnya keterlibatan petani, dan potensi pelanggaran etika bisnis. Agar proyek ini berhasil dan mendukung ketahanan pangan nasional, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan. Langkah-langkah seperti pemanfaatan lahan yang sesuai pemberdayaan masyarakat, diversifikasi tanaman, serta penegakan hukum terkait alih fungsi lahan harus diterapkan. Jika dilakukan dengan pendekatan yang lebih etis, bertanggung jawab, dan keberlanjutan, proyek ini tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjaga ekosistem gambut, mengurangi resiko bencana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.